اللهم افتح علينا بفتوح العارف حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المصنف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الغسل فيجب على الرجل والمرأة إذا خرج لأحدهما مني في يقظة أو نوم ولو قطرة. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan menjelaskan tentang yang dinamakan dengan arus alternatif mandi hadas janabat panan. Jadi ternyata mandi itu ada yang mandi wajib, gitu ya, ada yang mandi wajib. Wajib untuk laki-laki maupun perempuan. Nah ini kalau saya bicarakan, ternyata tidak apa-apa nih umpamanya kita mandi, nggak mandi 7 hari 7 malam juga nggak apa-apa. Wudu, asalkan tadi li ahadihima maniun, asalkan tidak keluar air mani. Itu naon panan teu mandi 7 puting ya. Paling ge diomongkeun ku tetangga bawa semam cina gitu ya. Tapi di sini dijelaskan amal guslu, adapun mandi hadas janabat fayajibu alal rajuli, itu wajib untuk siapa? Untuk laki-laki wal mar'ati maupun perempuan. Idza kharaja li ahadihima, apabila itu laki-laki dan perempuan maniun, keluar air mani. Nah, yang dinamakan dengan air mani itu keluarnya itu bermacam-macam. Bahkan di dalam syarah kitab Kasyifatus saja dijelaskan bentuknya itu seperti puputih endog panah. Kamu terpercaya dulu panah. Baunya itu kayak tepung. Nah, itu ya. Nah, kalau kita keluar air mani, baik itu mana? Walau kotrotan, baik itu secara mana tadi yakdotan, baik itu kita sedang tangi itu berarti kita sedang nyaring, gitu ya. Wan naumin maupun tidur, kalau keluar air mani wajib kita mandi wajib, gitu ya, mandi hadas janabat ya. Kenapa? Kalau saya tidak jelaskan ini, kita tinggi-tinggi ngaji, Fathul Qorib ngaji, Fathul Wahhab ngaji, Fathul Mu'in dan lain sebagainya, hari mandi telok gitu. Nanti kenapa? Sholat kita bermasalah, Bang. Sebab apa? Sebelum sholat kita wajib wudu. Sedangkan wudu itu kan kita harus suci badan kita. Kalau sebelum wudu badan kita belum suci, belum mandi hadas janabat, wudu lagi acak-acakan. Kalau wudunya udah acak-acakan atau sholat lagi komo itu Bapak ya. Jadi mandinya juga nih harus dibeterin dulu. Nah ternyata mandi wajib itu maniun, keluar air mani. Itu kan ada yang keluar daripada karangan kita, maaf Bapak, itu ada 3 perkara. Yang pertama air mani yang tadi, yang kedua air mani, yang ketiga air wadi. Nah itu beda-beda tuh. Kalau air mani suci, tapi ketika kita keluar air mani itu tidak batal wudu kita. Umpamanya nih panan punya wudu, gitu ya. Mohon maaf panan jadi biasa nih. Boga wudu panan ini, punya wudu mau sholat. Ayo benon dulu awewe, emplon, montok, bokren punya, gitu ya. Ngebayang, aduh, bedak keluar tapanan dah.
muncrat, masya Allah. Ada nggak batal wudunya, tapi wajib mandi panan. Ulah deus ulah sholat panan, gitu ya. Jangan sholat, hanya wajib mandi. Wudunya mah nggak batal, gitu. Berbeda dengan air wadi dan air mandi. Nah kalau air wadi itu keluarnya itu apa namanya setelah kita mengangkat berat-berat itu biasa keluarnya itu agak sakit gitu ya. Dan air itu namanya itu keluar air wadi dan madi itu najis gitu ya, wajib dibersihkan atau pupuk kalau misalkan air kencing. Nah disinilah kemurahan ilmu fikih gitu ya, antara air mani dan air kencing kita Pak gitu ya. Kalau kita dipikirkan secara logika, ini kan mani suci, sedangkan air kencing itu najis gitu ya. Kok kenapa yang kalau keluar air mani yang apa namanya wajib mandi sedangkan suci kok wajib mandi, sedangkan tadi air kencing najis keluarnya tapi tidak wajib mandi. Itulah kemurahan syarat. Coba kalau sebaliknya Pak gitu ya, keluar air mani nggak wajib mandi tapi ketika kencing mandi doang sakampung Jawa yuk ingusan kabeh atau mandi deh Pak, apalagi yang backser Pak, bentar-bentar kencing bentar-bentar kamar mandi deh tepanan. Untungnya kemurahan syarat nggak seperti itu, ternyata yang keluarnya najis pahit, ternyata yang keluarnya najis itu kita tidak wajib mandi. Hanya tadi keluar air mani yang rupanya suci itu wajib mandi gitu ya. Li ahadihima untuk seorang laki-laki dan perempuan maniun keluar air mani fi yaqdotin, baik dia sedang tidak tidur berarti sedang nyaring ya, sedang bangun, sedang melek, au naumin atau sedang tidur berarti sedang mimpi gitu ya, mimpi. Oh berarti bisa gitu Pak Ustadz, sedang selain tidak mimpi juga bisa. Kalau anak muda tanya awas ya anak muda, mana anak muda gitu ya, gitu pakai tangannya sendiri onani tangan anak gitu ya, keluar tiada yang tahu di jero kamar mandi keluar air mandi wajib gitu ya. Cuman saya melihat keterangan kalau ada orang semacam itu keluar apa namanya mengeluarkan air mani daripada kemaluannya dengan tangannya sendiri, nanti di akhirat itu jari jemarinya ini akan ngomong Pak, jadi lahir kabehnya nuntut ke itu orang nanti di akhirat aing reuneuh gara-gara saya tata baheula ya gitu ya. Nah makanya anak muda kalau geus teu kuat kawin beres daripada tadi gitu ya, bahasa kita apa onani gitu ya, saya tahunya onani itu mengeluarkannya sendiri gitu. Tayak dotan au naumin walau kotrotan, kata Pak Anan atau Pak Ustadz, saya mah keluarnya sedikit, meskipun sedikit komo lo mah gitu ya. Apalagi banyak, sedikit pun wajib mandi hadas janabah. Wa idza ulijatil hasyafatu fi duburin au kubulin. Nah selain daripada itu mandi wajib itu ketika ini si hasyafah. Nah mohon maaf ini kita sedang mengkaji fikih ya. Hasyafah itu Pak kepunyaan kita tapi yang paling depan. Kalau kita nyebutnya helm, nah gitu ya. Itu helmnya itu. Nah helm nata, lamun panan terpercaya tolong coba aja teh helmnya ya. Gitu ya helm. Uli jatil hasyafah, dimasukkan si itu hasyafah kemana? Fi duburin au kubulin, baik itu ke kubur maupun ke dubur. Gitu ya, itu wajib mandi. Wa illam yakhruj maniyun, meskipun tidak keluar mani. Ya umpamanya nih kita lagi ngalap suka-suka bersetubuh sama istri gitu ya, baru juga dimasukin kepala gitu ya, nggak keluar SMA tak kumaha bae tepanannya ya sebenarnya, baru juga dimasukin hasyafah, ada tamu tok nggak keluar tapi udah dimasukin, nah tetap mandi wajib ya dah. Cepanan tanggung ini Pak Ustadz. Kehola jadi gitu baru dia ngaji panan ya. Oke, tapi ini ilmu ini gitu ya, meskipun baru dimasukin helmnya Pak, itu tetap wajib. Atau komo eta mah jeung jero-jero nah ieu.
Ya dimasukkan, yang keluar mani, nah itu wajib. Gitu. Wajib mandi hadas janabah. Wala waqa'an tisyarun. Kata panan ya Pak Ustadz, saya mah udah dimasukkan tidak terlihat mani, yakin nggak keluar air mani. Nah, wala waqa'an intisyar wa yajibu alal mar'ati idan toto'a haiduha. Nah, meskipun tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat buktinya, tapi kita sudah dimasukkan helm kita itu tetap nanti wajib gitu ya. Walau intisyarun. Selanjutnya wayajibu alal mar'ati idan qata'a haiduha. Gitu ya. Wajib juga khusus untuk perempuan ini mah. Kita enggak. Apa itu untuk perempuan? Idan qata'a, apabila sudah pegat, sudah putus haiduha daripada haidnya. Nah, ini wajib mandi. Gitu ya. Wajib mandi. Nanti niatnya ada di depan nih kita bahas. Ini mah wajib mandi untuk kriteria orang semacam itu, yang tadi keluar mani meskipun tidak dimasukkan ke larangan perempuan. Yang kedua, memasukkan larangan pada larangan perempuan meskipun tidak keluar mani, itu wajib mandi. Nah, yang seterusnya wajib juga untuk perempuan apabila pegat, apabila putus daripada haidnya. Nah, dibahaslah oleh Imam Nawawi akol, ada galib, ada aksar. Nah, ini yang wajib kita pakahannya guru nama pamajikan orang mana gitu ya. Ini yang harus kita ajari pada istri-istri kita gitu ya. Idan kotoran, sebab ada waktu haid itu ada akol, ada galib, ada aksar. Mana itu yang akol? Akolnya itu haid perempuan 1 hari 1 malam gitu ya, itu akolnya. Galibnya 7 hari 7 malam, 1 minggu berarti. Aksarnya 15 hari 15 malam, itu aksarnya Pak. Kalau lebih daripada itu bukan lagi darah haid, itu bukan lagi getih haid, tapi istihadah. Diperiksa ke dokter. Sama dokter kan dikasih obat. Nah, ini penyakit. Nah, kalau udah istihadah itu wajib Pak, tetap wajib. Itu sudah diwajibkan untuk sholat gitu ya. Jangan dikatakan ini masih haid, tapi waktunya udah 16 hari 16 malam tuh gitu ya. Nah, ini malah wajib diniatan. Makanya kalau kita berbicara tentang bab ini Pak, asana urang hotel magahan eta ka pamajikan gitu ya. Hari naik udah haid berapa hari berapa malam, udah sih Pak, diam aja, ini urusan perempuan, maju gitu memang Pak deh. Makanya di sinilah secara fikih wajibnya kita menyerahkan istri kita kepada guru-gurunya untuk mengajari kita, karena kita mah nggak sanggup ngajarin pamajikan, bisa ngajarin pamajikan ini gitu ya. Nah, itulah pentingnya. Maka secara ilmu itu kita memasrahkan kan. Jangan sekaba-kaba. Umpamanya contoh nih, istri kita ngaji ke salah satu ustadz, itu harusnya dipasrahin Pak sama suaminya. Pak Ustadz, ini saya tolong didik istri saya rumah sakit belum bisa mendidik istri saya, tolong ajarkan seminggu sekali. Itu harusnya Pak. Ini makanya enggak gitu kayak gitu tuh. Gitu main lu ngaji aja gitu. Padahal itu kewajiban kita, bukan kewajiban ustaz, bukan kewajiban kiai. Tapi yang wajib mengajarkan ini nih, yang ada yang haid aksar, ada yang akol, ada yang galib, itu seorang suaminya. Bahkan daripada niat mandi itu suaminya Pak. Nanti kalau misalkan ini si istri tidak diajarkan sampai akhir hayatnya, nanti di akhirat dituntut Pak. Kita sebagai suami dituntut gitu ya. Meskipun kita ahli ibadah gitu ya, di alam dunianya kita ahli ibadah, banyak amal dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, dituntut sama seorang istri, Gusti nanti dulu saya nggak ridho, saya bisa bodoh seperti ini, nggak tahu rukun wudu, nggak tahu niat hadas janabat, gara-gara suami saya nggak suka suruh saya untuk ngaji ke majelis. Itu Pak gitu ya. Nah, makanya itu tuh pentingnya kita mendidik seorang istri. Kalau kita tidak sanggup,
titipin sama orang yang sanggup mendidik istri kita. Gitu ya. Inilah alal mar'ati idan qata'a haiduha au nifasuha, atau sesudah nipas. Nah, kalau nipas ini sama, ada galib, ada akol, dan ada aksar. Gitu ya. Ada apa namanya akol. Akolnya itu nifas, ada galibnya nifas itu 40 hari 40 malam. Nifas itu getih darah sesudah melahirkan, Pak. Gitu ya. Ada aksar, aksarnya itu nifasnya perempuan 60 hari 60 malam. Awwaladat walau alaqatan. Nah, gitu ya, sesudah wajibnya nifas, dan ada lagi hadas wiladah. Gitu ya. Darah wiladah, darah sesudah melahirkan. Nah, itu sama seperti nifas. Walau alaqatan, meskipun itu ya alaqatan, kalau bahasa kitanya keguguran, topik, meskipun wanita yang keguguran. Gitu ya. Di sini maknanya lan senajan iku getih kang kempel. Oh, berarti yang keguguran, yang belum waktunya melahirkan, dia melahirkan. Nah, itu orang perempuan yang keguguran tetap mandi wajib, hadas wal wiladah. Gitu ya, sebab keluar getih kempel. Wa furudul ghusli isnani. Nah, adapun wajib fardunya mandi itu ada dua, Pak. Wajibnya. Nah, ini yang wajib kita lakukan ketika mandi hadas janabah. Kalau tadi bagian orang kriteria orang yang wajib mandi. Kalau ini fardunya mandi itu ada dua. Itu. Mana itu? Al-awwalu niyatut thahar. Yang pertama niat susuci. Gitu. Ini panjang nih surahan susuci ini, Pak. Yang sebisa-bisa kita. Mau kita sholat, mau kita niatnya karena sholat, boleh. Misalkan kita niat wajib, nawaitul ghusla li istibahatis sholati fardhonillahi ta'ala, silakan. Atau awirab il hadasil akbar, atau gini niatnya, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhonillahi ta'ala. Mana lagi enak? Itulah kemurahan fikih, gitu ya. Nah, itu niat, dibarengi niat. Ketika kita melapatkan, hati kita mengikuti, gitu ya. Sebab panggonan niat, tempatnya niat itu al-qalbu, di dalam hati, gitu ya, dalam hati. Gitu. Jadi akbar wa nahwihima bil qalbi, di dalam hati. Gitu ya. Seperti niatkannya, niat macam-macam. Niat kita mau sholat itu kan muqtaronan bi fi'li, harus dibarengi dengan melakukan. Belum dikatakan niat untuk orang yang dia usolli, berarti kan niat tuh, niat kaulah sholat, tapi badannya masih di warung kopi, ngaharupan kopi jeung rokok, ari lisan usolli. Nah, itu belum disebut kriteria niat. Karena apa? Ari lisan usolli, ari awak ngopi keneh encan kewe. Yang mana yang betul? Badan sudah menghadap kiblat, sudah siap, lisan mengucapkan usolli fardhal maghribi salasa rakaatin, seraya niat di dalam hati, niat saya niat salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Taala. Allahu akbar. Nah, disitulah ada dimanzilati takbir, hukum-hukum takbir. Boleh dibaca panjang ketika takbiratul ihram, gitu ya. Tidak melulu dibaca matobai, enggak harus. Karena apa? Di situ harus kena semua, Pak. Qasdut ta'arud ta'yin. Gitu ya, menggambarkan secara keseluruhan bahwa badan kita sedang sholat. Sholli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Mulai itu di dalam. Gambarkan semua sholat kita. Gua sholat apa nih? Sholat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Menghadap mana? Ke kiblat. Jadi apa? Jadi makmum karena Allah Taala. Akbar. Gitu ya. Berarti Pak Ustadz, kalau ada yang sholat Allahu Akbar gimana tuh? Boleh. Cuman berarti gagah jasa saya tahu. Terus gambar segitu singkat apanya? Allahu Akbar.
Sami Allah liman hamid. Allah, jangan ngelarang, ulah dicawat begitu mah. Kalau kita mah di manzilatil takbir, ngambil yang panjang aja. Supaya apa? Niat kita terkumpul. Gitu ya. Tadi tuh balik lagi niyatut thaharah lis sholati. Begitupun wudu Pak, sama wudu juga. Mau ini istibahatis sholat silakan, nawaitul wudu'a li istibahatis sholat silakan, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari silakan. Gimana kita wa nahwihi mah sebisa-bisa kita. Cuman di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada derajat-derajatnya. Kalau kita salah sedikit aja, umpamanya kita wudu niatnya kayak gini, nawaitul wudu'a litilawatil Qur'an. Kita wudu tapi niatnya untuk membaca Quran. Nah, itu tidak cukup untuk sholat. Ingat, itu tidak cukup untuk sholat. Tapi kalau kita udah niat diraf'il hadasil asghari, itu boleh pakai sholat, boleh dipakai baca Quran, boleh dipakai tawaf dan lain sebagainya, boleh. Tapi kalau untuk kita niat hanya litilawatil Quran, itu tidak cukup untuk sholat. Kira-kira jelas tidak? Jelas ya. Jadi karena mananya apa? Untuk tilawatil Quran, hanya untuk membaca Quran, gitu ya. Jadi banyak tuh untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas li istibahatis sholat. Bil qalbi dalam hati, ma'a awwali juz'in yaghsiluhu min badanihi. Nah, serta sesudah kita mengucapkan niat hadas janabat bil qalbi di dalam hati, ma'a barengi dengan apa? Dengan awwali juz'in yaghsiluhu, dengan basuhan yang ingin kita basuh air itu ke badan kita, juz yang pertama min badanihi, ke badan kita. Gitu ya, seraya mengucapkan nawaitul ghusla li istibahatis sholati brus. Gitu. Itu prakteknya awal juz, jangan sampai lupa. Gitu ya, fama ghasalahu qablaha layasihu. Kalau misalkan ini orang lupa, udah dibanjur tapi gak niat, uhareun tangannya gubrus poin kan niat ya, ulang deui layasihu enggak sah, terus diulangin lagi. Kalau umpamanya nih hari niat mau mandi hadas gede, tapi dia nggak diucapkan niat yang tadi tuh brus sehingga udah beres mandi, beres sekarang ingat, jangan niat ya tadi. Nah, layasihu harus balik lagi, mandi nih mana? Gitu ya. Nggak peduli habis air berapa keran tadi tuh. Yang penting harus balik lagi. Layasihu karena tidak wajib. Fayajibu i'adatu, bahkan wajib kita membalikan lagi mandi kita. Gitu ya. Wajib, berbeda dengan wudu. Kalau wudu nih Pak ya, kalau wudu itu ada keyakinan di dalam hati kita. Ini kan wudu kita, jangankan sholat, wudu aja wudu enggak kebanyakan yang lupa, udah tengah-tengah wudu bahkan udah hampir ke kaki. Ini hati nanya, hari-hari leun nggak sampai encan ya. Ini tangan udah dibajur apa belum nih tadi? Kepala udah apa belum nih tadi? Nah, gimana itu kita posisinya tuh? Kita kalau misalkan di tangan, cukup lihat di tangan kita basah apa enggak. Kalau basah yakin, udah selesai urusan. Tapi kalau kita ragu, waduh, gimana? Wajib balik deh ke mana? Wudu deh guys, basuh awak. Gitu ya. Nah, makanya disitulah pentingnya keyakinan. Yakinkan diri kita, hati kita. Meskipun udah kaki, tadi kuping udah apa belum? Yakin ya, udah. Gitu ya. Kalau kita tidak yakin, itu harus balik lagi. Gitu ya. Nah, ini lah. Jadi tadi layasihu tidak sah kalau kita tidak diniatkan sebelum kita mandi. Bahkan fayajibu i'adatu ghuslihi ba'daha, wajib kita mengulangi lagi banjuran banjuran air kita ke badan kita. Nomor kedua, wasani ta'mimu badanihi bil ma'i. Nomor kedua yaitu ta'mimu, meratakan. Apa ini? Meratakan badanihi bil ma'i, air ke anggota badan kita, sehingga al-basyarata wasya'rata dan lain-lain itu kekumbah, kecuci, sehingga kulit,
rambut dan apa yang ada di badan kita itu semua kena air, nggak ada yang kehalangan. Makanya sunnah-sunnahnya itu sebelum mandi wajib kita wajib dibersihkan dulu. Kalau misalkan ada cat, awas tuh yang ada cat kita bersihkan dulu. Kayak ada umpamanya kotoran yang menghalangi air datang ke kulit kita karena itu kotoran, wajib dihilangkan. Gitu ya. Ada itu termasuk kesunahan. Ada lagi baca bismillah wudu tapi bukan wudu untuk sholat, wudu sunnah sebelum mandi hadas janabah. Itu salah satunya. Jadi tadi takmimu badanihi bil ma'i al basyarata wasya'rata. Baik itu rambut maupun kulit semua harus rata ke banjur gitu ya, kena air ketika kita mandi. Jadi nggak ada yang keliwat gitu ya, harus kita perhatikan tuh. Fayajibu ghuslu batini kasifi sya'ri, dan wajib juga ketika kita mandi membasuh batini kasifi sya'ri, membasuh menggosok-gosok dalam rambut kita nih. Kalau kebetulan rambut kita memang kondisinya seperti ini, nyampotnya anak keramas gitu ya, mohon maaf nih semuanya, ini wajib tuh digosok-gosok gitu ya. Itu namanya fayajibu ghuslu batini kasifi sya'ri. Jadi tidak cukup hanya brus gas gitu ya. Jadi harus di ini nih sampo gitu, iklan sampo tuh Pantene, Sunsilk, digosok-gosok kurang gitu ya, harus sampai ke dalam. Nah disinilah makanya para ulama usul fikih menegaskan jangan sekali-kali membuat anggota tubuh kita menjadi bebendu, menjadi musuh nanti di akhirat. Apa contohnya? Contohnya, mohon maaf, kalau ada orang yang gimbal, tahu apa gimbal Pak? Yang reggae itu, ternyata gini, atau tulung kena cair atau panan atau awas ketika itu orang mandi wajib, itu kan mandi wajib semua harus kerotaan termasuk rambutnya. Itu rambut kayak gitu mah itu cukup 2 tahun dong atau mandi. Kudu kepas hampanya. Nah, awas jangan sampai badan kita menuntut nanti di akhirat. Gitu ya, ada rambut menuntut, Gusti, ini saya masih najis, saya masih kotor. Dulu dia punya hadas janabah, saya tidak dipandikan oleh dia. Saya tidak dibersihkan oleh dia, gitu Pak. Makanya ketika punya hadas janabah, jangan dulu memotong rambut, jangan dulu memotong kuku dan lain-lain, jangan. Bahkan kan ya ada di dalam kitab Ta'lim Ilmu Ta'lim, ketika kita punya hadas janabah, ulah dahar Pak. Nanti itu nasi yang kita makan mendoakan. Itu kira modal ya jalan mayo. Gitu ya, bukannya mandi dulu malah barang dahar. Gitu ya, makan, masya Allah. Capek nulis barang apa yang pamajikan. Dahar kepada, waduh batuk, mandi heula kami mah. Gitu, harus mandi dulu. Gitu tadi kembali, jangan sampai anggota tubuh kita menuntut terhadap kita nanti di akhirat. Alhamdulillah. Makanya tadi tuh jangan sampai ketika kita punya hadas janabah, jangan dulu memotong kuku, jangan dulu memotong rambut. Berbeda dengan wudu nih. Ada di dalam kitab I'anatul Thalibin kalau tidak salah Pak. Kalau umpamanya ada seseorang bertanya kepada syekh gurunya, "Guru, kami punya wudu. Saya punya wudu." Gitu ya, sesudah punya wudu untuk gelas sholat sih Pak. Tapi ke tukang ke pangkas, ke salon gitu, ke barbershop untuk motong rambut, itu gimana hukum wudu saya Pak Ustadz? Sah apa tidak? Kan yang ngerepotin Ustadz banyak. Lain semoga wudu, lain moga salat, malah nyukur rambut. Gimana jawabannya? Fala yadurru, kata guru. Di dalam kitab itu fala yadurru, tidak bahaya. Tidak bahaya, tidak batal wudu kita, tetap punya wudu ketika langsung sholat, sah sholatnya. Kalau wudu berbeda dengan mandi. Kalau mandi tadi ada konsekuensinya, gitu ya, ada konsekuensi ketika kita memotong kuku, mencukur rambut sebelum kita mandi hadas janabah. Inilah
wa yajibu ghuslu ma yarahu nadirun minal udhuni wa ma yadharu halat tagawuti. Ini yang penting. Mana lagi wajib kita mencuci apa itu? Wajib kita mencuci barang kang katingali hu ing si uang sapa wong kang ningali. Wajib kita mencuci perkara yang terlihat oleh orang ketika melihat kuping kita. Ketika melihat kuping itu sampai sejauh mana sih orang lain melihat kuping kita? Nah itu juga wajib kita kumbah, kita cuci. Gitu ya. Tidak wajib ke dalamnya orang mana. Hanya wajib yang kita lihat orang lain lihat kuping kita aja. Itu yang wajib kita cuci itu. Gitu ya. Wa ma yadharu, dan yang dohir halat tagawuti ketika kita ketika kita buang air besar. Nah ini yang rada sulit kira-kira. Makanya mandi wajib itu jongkok, rada direnggangkan, rada diegangkan banan supaya apa? Ini tagawut ini supaya lebar. Kita kecuci semuanya. Misang gitu kan ya. Jangan asal-asalan. Kenapa? Wa ma yadharu halat tagawut, ternyata dan wajib kecuci barang yang dohir ketika kita buang air besar. Gitu ya. Yang kalau bahasa Sunda mah guru itu nyurahinnya liang salawe gitu ya. Itu kan ada salawe atau meni itu enggak tepat. Supaya itu enggak terpercaya. Gitu ya. Ada salawe itu tagawut minat duburi daripada dubur. Kita ada salawe. Nah itu wajib kekumbah, kecuci. Wa tabaqatihi wa ma yadharu min farjil mar'ati idza jalasat ala qadamaiha wa batini kulfati malam yuhtan. Nah, seterusnya khusus untuk perempuan wajib kekumbah, wajib kecuci daripada farjinya itu perempuan idza jalasat, apabila dia duduk ala qadamaihi, dan duduknya itu ala qadamaihi, dua pingpingnya itu seperti duduk di antara dua sujud. Berarti duduk sholat tuh, tapi kedua pingpingnya dirapatkan. Gitu ya. Nah itu kepunyaan, barang larangan perempuan itu yang wajib dikumbah. Gitu ya. Nah, makanya tadi sunnahnya itu jongkok baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Supaya kecuci. Wabatini kulfati malam yukhtan, dan dalam kulfah kelucupan laki-laki malam yukhtan, apabila memang kebetulan ini orang belum disunat. Itu wajib dikumbah tuh. Umpamanya nih, misalkan maaf di kita yang udah dewasa belum disunat, itu kulfah namanya, kelucupan dalamnya itu wajib dicuci. Itu selakehkeun heula kurang panan kumbah gitu ya. Mandi tuh. Nah, sama juga ini wudu. Makanya ini berapa nih kalau yang enggak disunat, ini disunat, nucan disunat kan disunat. Sebab apa nih tadi tuh? Ketika kita mau wudu, umpamanya sebelum wudu kita kencing, ini kebetulan ini orang belum disunat gitu ya. Udah kencing mau wudu, nah itu kan wajib kulfahnya itu dicuci dulu. Kenapa? Tadi sudah kencing, gitu ya, wajib senang. Sedangkan air kencing itu kan najis, harus dicuci dulu. Ini selakehkeun, dikumbah, karak dulu. Nanti kencing dicuci lagi, selakehkeun deui, kumbah. Terus berapa lah ini disunat, gitu ya. Kan di situ loh, malayatimul wajibu illa fihi bahwa wajibun, kan kata kaidah gitu. Meskipun itu khitan, di hukumannya tidak wajib, tapi malayatimul wajibu, tapi ini perkara bisa menyempurnakan kewajiban. Bahwa wajibun, maka itu menjadi wajib. Dulunya mah enggak wajib khitan mana? Karena untuk mensucikan diri, itu ya, supaya tidak repot ketika kita wudu sesudah kencing atau tenantik dipelekehkeun, cukup dicuci aja. Gitu ya. Nah inilah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Wa ma tahtaha fayajibu ayyajriyal ma'a bi tab'ihi ala kulli dzalik.
wa ma tahtaha, dan barang yang di bawahnya. Nah inilah yang orang watek untuk orang yang memang belum difitan. Diselesaikan yang bawahnya itu harus kecuci, yang atas yang bawah gitu ya. Ini dalam sore yang bawah tuh harus kecuci sama. Fayajibu ayyajriyal ma'u bitab'ihi ala kulli dzalik, maka wajib memberjalankan, berarti jangan dimain-mainin air. Kalau misalkan kita dari atas ke bawah itu semua harus ke warata, air ke seluruh badan kita, dan juga wajib di selak-selak, digosok-gosok gitu ya, wajib digosok-gosok tuh. Takut apa? Takut air tidak warata ke badan kita. Karena kan tadi wajib air itu warata ke badan kita, dan memang ayyajriya harus dijalankan. Nah, kalau kita mengkaji tadi secara kewajiban, ketika sesudah niat nawaitul ghusla li istibahatis sholati umpamanya, atau nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari, ghus 1 kali, 2 kali, 3 kali ke kanan. Ada lagi 1, 2, 3 ke kiri, terakhir ke atas. Udah itu bebas mau mana gitu ya, dibersihkan gitu ya. Nah, itu praktek mandi hadas janabah gitu ya. Kalau ada yang, kalau memang kita pengen yang lebih praktis, nyemplung di sungai. Kalau nggak di danau yang lebih di 20, jubrus, aman ya makanan. Ngantik kejubar-kejubir, langsung brus membersihkan seluruh anggota badan kita. Gitu ya. Nah inilah ternyata menghilangkan hadas janabat, hadas janabat itu ada prakteknya Pak. Jadi tidak sembarangan. Takut dikhawatirkan nih ada dongeng, ini seorang suami nikah sama seorang istri, ini lalakinya bodoh, awalnya odom, lalakinya botak, pemajikannya gundul, katanya honawan. Ini kita udah punya hadas udah bersetubuh, lagi kita mandi, ayo, bisa nggak niatnya? Atau bisa, cek lagi. Padahal ternyata, gimana niatnya? Nawaitul ghusla li idil adha, cek nek sholat adha lebaran menurut saya tahu. Padahal nggak bisa, gitu ya. Nah itu yang perkara seperti itu pun harus wajib kita tahu, gitu ya. Nah ini bagaimana Ustadz umpamanya? Kalau misalkan hanya memakai bahasa kita, nah ini ada yang menyebutkan fala yakfi, tidak cukup, harus dibarengi dengan niat. Sama seperti sholat tadi kan ya. Sholat juga kalau misalkan kita tidak mengucapkan usolli fardhul maghribi hanya di dalam hati, gitu ya, hanya di dalam hati niat saya sholat maghrib berjamaah, Allahu Akbar, tapi tidak dengan itu kurang sempurna Pak. Harus dibarengi usolli itu yang fardhul maghribi. Nah itu pentingnya niat, mahalun niat al-qalbu dan muqtaronan bi fi'li, dan harus dibarengi dengan pekerjaan kita ketika kita melakukan sesuatu. Nah inilah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, barangkali kajian kita pada malam ini salah kadar, ada waktu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan enggak tuh? Silakan ya. Kalau kita punya wudu, ya, itu kalau pernah kesenggol anak atau cucu itu batal nggak? Nah, ada yang pembatalan wudu ada 5. Salah satunya menyentuh kulit yang selain mahram. Nah ini ya, garis besar nih maknanya. Menyentuh kulit selain daripada mahram. Kalau mahram secara garis besar, kita tidak membicarakan yang lain dulu. Secara garis besar mahram kita itu yang ketika kita haram ditikahkan oleh kita, itu mahram kita. Siapa? Ibu kita, saudara perempuan kita, anak kita. Jelas ya? Nah itu mahram kita. Nah selain daripada itu ghair mahram, gitu ya. Itu meskipun umpamanya di panan ya, meskipun ini yang kita sentuh baru umur 5 tahun, tapi hati kita kayak rasa bobo, resep, itu batal. Yang awalnya kolot-kolot bobo nggak udah berarti batal. Kalau kita hanya
gemes, lucu, ingin mangku anak tersebut, itu mah tidak. Tapi kalau bobo amat Inggrisnya ya. Nah itu. Kenapa? Tadi nimbulnya rasa syahwat. Kalau syahwat itu meskipun nih umpamanya laki-laki belum balik, tapi ada rasa syahwat. Gitu ya, ada rasa syahwat. Syahwat itu kalau laki-laki ketika dia melihat lawan jenis macam berdiri, ada coretannya tuh, saya lupa bahasa Arabnya, cuman coretannya ngaceng gitu, bukan ngaceng. Nah itu udah pakai syahwat, eta batal eta, batal muncul. Kalau perempuan mau ngaceng perempuan mah, cuman hatinya gretes, kayak rasa bubuk kata laki-laki. Nah itu syahwat. Nah ketika ini kedua belah pihak sudah mempunyai rasa syahwat, meskipun belum balik, itu batal wudhunya. Batal wudhunya. Inilah kembali kalau tadi kita menyentuh siapa tadi Pak? Anak atau cucu. Anak atau cucu. Nah itu mahram kita, nggak apa-apa, gitu ya. Nah jauh daripada itu sudah hanya musyawarah. Ada lagi apa namanya mahram abadil abad. Siapa itu mahram abadil abad? Tadi orang tua, saudara kita, dan anak kita. Mahram abadil abad termasuk mertua kita. Meskipun kita sudah tidak satu rumah, sudah pisah, apalagi istri kita sudah meninggal, itu mertua kita, mahram abadil abad. Ketika kita punya wudu, nggak apa-apa cium tangan mertua kita yang perempuan. Jangan pernah jadi menantu yang busul. Semoga itu bukan ilmu saya tahu banget. Udah punya wudu ada mertua, iya gua punya wudu, pekek kan saya tahu. Iya mengaji di mana? Itu haknya dia masih salaman pakai kiri segala macam. Ternyata mertua itu abadil abad. Ada lagi goiro abadil abad. Selain apa namanya mahram goiro abadil abad. Selain daripada itu, siapa? Adik ipar. Ini yang konsekuensinya yang dua-dua nih. Adik ipar, bibi daripada perempuan, itu ya, dan apa namanya buah daripada perempuan, gitu ya. Nah ini batal wudu, haram ditikah. Kalau kita masih dengan istri, awas ingat. Kalau kita masih dengan istri, ingat ya. Kalau kita masih dengan istri, batal wudu, kita apa namanya haram ditikah. Kalau masih dengan istri, lain daripada kalau misalkan istri kita udah kita ceraikan tapi istri kita meninggal, nggak boleh itu kita nikah dengan adik ipar kita, silakan. Nikah umpamanya dengan bibi daripada istri kita, silakan. Ada kita lihat istri kita meninggal, kalau nggak bisa dulu bibi tulis dinikah atau tenang mana, asalkan jangan kita masih dengan istri kita, nggak dulu ada ipar bolis, dicandung, ya alam jadah saya tahu. Gitu, keolah. Nggak sah secara hukum kita menikah satu adik kakak secara serumah, boleh. Terkecuali istri kita meninggal, boleh tuh kita menikah adik ipar kita. Namanya turun ranjang gitu ya. Nah inilah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat sehingga kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Diberkati pemilik kitab Al-Fatihah.